Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kars, hari ini kita ada di Resort Patunuang, di mana tepatnya kita bersama dengan teman-teman dari tim kerja Tarsius Fuskus. Kita kenalkan dulu teman-teman dari tim kerja Tarsius. Yang pertama ada Bang Kamajaya, atau lebih akrabnya kita sapanya Bang Jack. Beliau merupakan ketua atau koordinator dari tim kerja Tarsius Fuskus. Halo Bang Jack, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Bang Jack, sebelum kita masuk lebih jauh terkait pembahasan kita Tarsius, boleh dikenalkan dulu rekan-rekan tim kerjanya, Bang? Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya di sini. Yang pertama, Pak Aswadi Hamid selaku pengendali ekosistem hutan. Kemudian Pak Supardi juga sebagai pengendali ekosistem hutan di Sanctuary Tarsius. Baik, terima kasih untuk perkenalan yang cukup singkat, tapi pembahasan kita tentunya pasti akan berdaging semua untuk kedepannya. Nah, Kak Aswadi sudah berapa lama sebenarnya melakukan pengamatan atau berada, atau lebih tepatnya kerja kali ya, di Sanctuary Tarsius ini, Kak? Kurang lebih kalau untuk khusus di Sanctuary Tarsius sendiri itu secara pribadi sudah 3 tahun sejak 3 tahun sejak tim kerja ini dibuat oleh kepala balai, berdiri sendiri di bawah dari Pokja, pengendali ekosistem hutan sendiri. Oke, berarti pada saat baru pertama kali dibentuk, Kak Aswadi langsung jadi orang yang pertama mengisi Sanctuary Tarsius ya? Iya, bersama dengan Bang Jack tadi. Oke, nah pasti tentunya banyak Sobat Kars atau masyarakat di luar sana yang mungkin pernah mendengar Tarsius itu apa, tapi lebih detailnya sebenarnya satwa, kita sebutnya satwa apa sih? Hewan liar kah? Atau satwa kecil? Iya. Sebenarnya dia itu seperti apa, Kak? Betul. Jadi sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka tak sayang maka kita tidak lebih tahu apa sebenarnya itu Tarsius. Nah, dari kami tim kerja Sanctuary Tarsius Fuskus, Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarong, ingin menceritakan kepada seluruh teman-teman Sobat Kars yang ada di luar sana, bahwa Tarsius ini merupakan primata nokturnal, yang artinya dia aktif di malam hari dengan ukurannya yang sangat kecil. Kami dari tim kerja Sanctuary ini memiliki jargon, ada 3, yaitu cute, smart, sama agile. Jadi cute ini yang artinya bahwa lucu, imut. Tarsius ini memiliki ukuran tubuh yang lucu, yang imut, yang kecil, karena ukurannya itu paling sebesar dengan kepalan tangan, 5 sampai 10 cm. Pun juga kalau beratnya itu 80 sampai 100 gram. Jadi memang bentuknya sangat kecil, sangat unik. Nah, yang lebih menarik kita untuk di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarong itu sendiri, di dunia itu, Tarsius itu ada 14 spesies. Di dunia, seluruh dunia? Seluruh dunia ada 14 spesies. Kemudian di Indonesia sendiri ada 13 spesies Tarsius itu sendiri. Dari ke-13 tersebut itu, 12-nya itu ada di Sulawesi. Yang menjadi menarik, untuk di Sulawesi Selatan itu sendiri ada 1 Tarsius yang endemik dengan spesies Fuskus. Nah, makanya disebutnya Tarsius Fuskus, atau kita mengenalnya Tarsius Makassar. Tarsius Makassar. Pun juga kalau bahasa daerahnya kadang menyebutkan balau cengkeh. Jadi balau cengkeh. Karena memang bentuknya seperti tikus yang jongkok. Kemudian dari morfologinya, dari bentuk tubuhnya itu sendiri sangat menarik. Jadi masih juga berdasarkan kenapa kami menyebutnya itu cute, dia imut-imut karena matanya itu besar, melotot. Baik, ternyata menarik sekali untuk kita kulik lebih jauh terkait Tarsius ini. Tadi kita sudah mengenal spesies jenis yang ada di Sulawesi ini, Tarsius Fuskus. Bagaimana keunikan tersendiri yang ada khususnya di Sulawesi atau di Resort Patunuang ya? Oke, baik Kak Kiki. Jadi lagi-lagi kami mengulang bahwa dari kami tim kerja Sanctuary memberikan label ini, Tarsius Fuskus itu cute, smart, dan agile. Lagi-lagi kami ulangi itu. Kenapa? Karena memang tadi yang kami sebutkan dari ciri-cirinya sudah imut-imut, sudah menarik dari besaran kepalan tangan. Sekarang apa sih yang menjadi keunikannya? Nah, menjadi keunikannya itu Tarsius ini mampu untuk memutar pandangannya hingga sampai 180 derajat. Berarti hampir mirip dengan burung hantu kali ya? Betul, mirip sekali dengan burung hantu. Kenapa demikian? Ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, karena matanya itu tidak bisa
bergerak kiri ke kanan tidak bisa bergerak. Memang kemampuan tarsius untuk mengejar mangsanya, untuk bisa melihat habitatnya itu bisa berpaling sampai 180 derajat. Ini salah satu bentuk keunikan yang dimiliki oleh tarsius. Selanjutnya, karena dia berasal dari familinya Tarsidae, sesuai dengan namanya sendiri, itu memiliki tulang tarsi, tulang lompatan, sehingga mampu untuk melompat hingga 3 meter. Wow. Itu dengan ukuran badannya sekecil itu mampu melompat 3 sampai 3 meter. Iya, betul. Saya tadi agak tertarik dengan mata yang tidak bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, sehingga kepalanya yang harus berputar. Harus berputar, seperti dengan burung hantu. Beda dengan manusia kan bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke atas. Ini memang bisa menyorot. Matanya yang besar itu menyorot dengan mangsanya ataupun mungkin habitatnya, sehingga kalau untuk menoleh ke kiri dan ke kanan itu matanya bisa berputar sampai 180 derajat. Ada satu hal yang paling menarik. Nah, ini yang paling unik ya, yang paling unik di Tarsius fuscus itu, bahkan seluruh tarsius yang ada di dunia, terutama juga kita Tarsius fuscus yang ada di sini, itu memiliki bunyi-bunyian. Seperti apa? Udah pernah dengar, Bang? Sudah pernah dengar. Jadi bunyi-bunyian itu seperti dia memanggil temannya, bunyinya seperti anak ayam kecil. Itu seakan-akan mereka bersaut-sautan. Itu sebagai bentuk indikasi sekiranya kalau sudah mendapatkan makanan atau juga memanggil temannya untuk kembali ke sarangnya. Ya, seperti itu. Jadi pengamatannya ini karena dia adalah hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Betul. Berarti teman-teman Sanctuary ini melakukan pengamatan di malam hari. Betul. Pastinya. Nah, itu butuh berapa lama sebenarnya untuk melakukan pengamatan, untuk bisa mendapatkan apa sebenarnya aktivitas yang mereka lakukan? Jadi selama yang kita lakukan monitoring untuk Tarsius fuscus ini sendiri, kita lakukan karena sesuai dengan sifatnya itu nokturnal, itu di 2 waktu. Jadi ada dari jam 17 sampai dengan 18.00 sampai jelang senja. Itu karena Tarsius ini di waktu tersebut sudah mulai keluar untuk mencari makan. Kemudian untuk kita lakukan monitoring berikutnya itu di jam 5 sampai jam 6 pagi. Karena itu waktu yang terbaik untuk Tarsius kembali ke sarangnya. Sehingga kita bisa melakukan identifikasi, memantau bahwa disitulah tempatnya Tarsius bersarang. Beda ketika kalau sudah mulai di jam-jam di atas tadi yang kami sebutkan, di atas dari jam 6 malam, jam 7 malam itu sudah melakukan migrasi karena berburu, mencari pakannya sendiri. Kalau tadi kami sebutkan pada saat jelang senja, itu baru keluar. Jadi kita bisa melihat titiknya dia keluar. Kemudian kalau jelang pagi, itu kita bisa melihat kembali ke sarang. Lagi-lagi dengan keunikannya tadi. Dengan memanggil nyanyian-nyanyian tadi. Bunyi-bunyi nyanyian seperti kicauan ayam kecil itu. Kak Aswadi, kan Kak ini sebagai petugas di sini nih. Apa kira-kira himbauannya untuk teman-teman di luar sana, Sobat Kars di luar sana, untuk bisa ikut menjaga habitat dari Tarsius ini, Kak? Kami mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di luar sana agar tidak menangkap Tarsius ini, walaupun memang ini sangat lucu, menarik, tapi kami berharap untuk tidak menangkap, apalagi berburu, membunuh, terlebih lagi kepada memperjualbelikan atau memelihara satwa ini di luar habitatnya. Kenapa? Karena bisa saja Tarsius ini akan menjadi stres kalau kita pelihara di luar habitatnya itu sendiri. Kemudian kami juga mengajak kepada masyarakat untuk tetap menjaga habitat Tarsius ini, menjaga sungai ini tetap ada, jangan sampai tercemar. Kemudian pohon dengan kerindangan hutannya, dengan beberapa vegetasi yang ada dalamnya, jangan sampai rusak. Mari kita jaga ekosistem ini, karena tentu ada hewan nokturnal, Tarsius tadi ini yang begitu lucu, tentu masih punya peradaban, punya tempat yang layak di dalam hutan untuk hidup dan berkembang biak. Jadi jangan hanya petugas yang menjaga, tetapi ada peran masyarakat juga di luar sana. Sekarang saya mau tanya-tanya ke Kak Supardi. Nah, Kak, kenapa Resor Patunuang ini bisa menjadi tempat untuk dilakukan penangkaran Tarsius? Apa sebenarnya keistimewaan dari resort ini? Ya, karena Resort Patunuang ini dijadikan kandang Tarsius karena merupakan habitat alami sekaligus tempat yang cocok untuk habituasi.
sejak 2011. 2011. Ya, sejak 2011 ini TN Babul membuat kandang semi alami yang sangat mirip dengan habitat asli, dengan vegetasi bambu dan pepohonan. Hingga 2026 tercatat 6 kelahiran di kandang semi alami yang menandai keberhasilan pengelolaan program ini. Oke. Nah, tadi Kak Supardi menyebutkan bahwa Resor Patunuang ini yang menjadi tempat penangkaran tarsius. Nah, apa sebenarnya yang menjadi dasar atau adakah memang SK dari pusat atau seperti apa, Kak? Sejak tahun 2018, Dirjen KSDAE telah menetapkan luasan santuari di Resor Patunuang ini sebanyak 6,17 hektar. Oke. Itu dasarnya itu. Oke, ternyata memang sudah ada dasar, jadi tidak hanya langsung ditunjuk kayaknya ini cocok nih. Nggak seperti itu ya, Kak ya. Tapi tidak. memang sudah diatur dari atas. Ya, betul. Tadi juga sempat disebutkan sejak 2011 pada saat sudah mulai diteliti tarsiusnya ini. Nah, jadi sejak tahun 2011 itu hingga tahun ini di 2026 sudah ada berapa total individu tarsius yang berhasil dihabituasi dan dilepas liarkan kembali, Kak? Kalau jumlah yang telah dihabituasi itu dan dilepas liarkan itu sebanyak 34 individu. Oke. Dan awalnya itu 2011 itu dilakukan oleh Balai Penelitian Kehutanan Makassar sampai berakhir dan dilanjutkan oleh Balai TN Babul. Jadi sebelumnya itu diawali oleh Balai Penelitian Kehutanan. Berarti ini sudah bisa menjadi bisa disebut sebagai sebuah keberhasilan di Resor Patunuang, khususnya untuk tim kerja yang sudah berhasil melakukan habituasi tersebut, Kak ya? Ya, betul, karena dengan adanya kandang ini kita bisa menghabituasi dan melepas liarkan ke alam kembali. Iya. Dari kandang. Kak, kira-kira sebenarnya apa ancaman terhadap mungkin populasi dari tarsius ini, Kak? Ancamannya sendiri itu seperti adanya pertambangan, terjadinya kebakaran, adanya alih fungsi lahan ke perkebunan atau pemukiman. Yang lain seperti adanya perburuan satwa atau jual beli satwa, termasuk juga menurunnya serangga disebabkan karena akibat berlebihannya pestisida di lahan-lahan perkebunan sehingga pakan. Jadi tarsius ini sebenarnya pakannya itu serangga, Kak? Ya, betul sekali, itu tarsius pakan utamanya adalah serangga. Pakan utamanya adalah serangga. Semua jenis serangga termasuk kupu-kupu di malam hari, semua jenis kami sudah, Balai Penelitian Kehutanan sebelumnya sudah melakukan penelitian itu. Semua kupu-kupu di malam hari atau jenis serangga ditangkap baru dimasukkan dalam kandang, dan ternyata tarsius ini suka semua serangga yang apa yang diberikan serangga. Apa yang diberikan ke jenis serangga diberikan kepadanya akan dimakan semua. Tapi yang paling dia suka itu jenis belalang. Jenis serangga, jenis belalang, kan? Iya, yang paling dia disukai oleh tarsiusnya. Baik. Oke, Bang Jack, boleh dikasih tahu nggak ke Sobat Kars, sebenarnya sudah berapa lama Bang Jack itu mengelola Sanctuary Tarsius ini? Sanctuary Tarsius ini ditetapkan tahun 2018. Sejak saat itu pengelolaan sudah berjalan. Boleh saya cerita, dulu itu dikelola oleh Pado. Dia penduduk lokal sini itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan tarsius dan lebih lihai lah dalam hal mencari letak sarang dan lain sebagainya. Dan dibawa pengelolaan oleh Resort Patunuang, Balai Taman Nasional Bantimurung Bosrau. Di tahun 2024 awal itu dibentuklah tim kerja Sanctuary Tarsius di bawah pengelolaan kami
yang khusus untuk bagaimana menciptakan Sanktuari Tarsius ini menjadi pusat konservasi, kemudian penelitian dan ekowisata. Berbagai hal yang kami lakukan dengan menyusun rencana strategi, kemudian dari rencana strategi tersebut kami tuangkan dalam rencana pengelolaan jangka panjang Taman Nasional Banti Murung Gulu Sarawang agar pengelolaan Sanktuari Tarsius ini bisa langgeng berjalan untuk waktu yang lama seperti itu. Oke, Bang, saya mau tahu nih, dan teman-teman tentunya juga pasti mau banyak tahu lagi terkait Tarsius. Boleh dijelaskan lagi dong, Bang, sebenarnya Tarsius ini satwa yang seperti apa sih? Tarsius adalah jenis primata. Oke, jenis primata. Nokturnal, hidup pada malam hari. Dia adalah satu-satunya primata yang karnivora, pemakan serangga, burung, dan reptil kecil, tapi tidak memakan tumbuhan. Itulah keunikan, salah satu keunikan dari Tarsius, dan masuk dalam genus Tarsidae. Oke, nah Tarsius ini sebenarnya habitatnya itu dia bisa hidup di alam yang seperti apa, Bang? Berbagai tipe habitat di Taman Nasional Banti Murung Gulu Sarawang seperti di hutan kars, hutan pegunungan bawah, hutan non-Dipterocarpaceae Pama, kemudian di perkebunan, bahkan di pemukiman, dia bisa hidup selama ketersediaan pakan dan lingkungannya itu kondusif buat kehidupan Tarsius itu sendiri. Namun yang terpenting buat Tarsius adalah dukungan dari habitat itu sendiri dan pakannya. Oke, jadi sebelum Tarsius itu ada di Resort Patunuang ini, apakah Tarsiusnya itu sebelumnya didapatkan dari luar resort ini kah? Atau memang sudah ada? Karena berhubung kan kita resortnya ini dikelilingi dengan kars ya, Bang. Nah itu bagaimana awal mulanya Tarsiusnya itu bisa sampai ada di Resort Patunuang ini? Sejak di 2011 oleh Balai Penelitian Kehutanan Makassar itu melakukan penelitian yang panjang terkait dengan mulai dari perilaku Tarsius di dalam kandang, kemudian daya dukungnya dalam kandang dan lain sebagainya. Mulai dari situ 2018 itu ditetapkan Sanktuari Tarsius oleh Dirjen KSDAE sebagai Sanktuari Tarsius dengan luasan 6,17 hektar dalam rangka mendukung peningkatan populasi Tarsius di Taman Nasional Banti Murung Gulu Sarawang. Oke, Bang, tadi saya tertarik dengan pakan Tarsius, tadi sempat disebutkan. Nah, tadi kan sempat dijelaskan juga sama teman-teman yang lain bahwa Tarsius ini salah satu makanannya atau serangga. Nah, semua jenis serangga jangkrik misalnya. Nah, kira-kira dalam sehari atau adakah pernah Bang Jack melakukan penelitian kecil-kecilan sebenarnya Tarsius ini bisa menghabiskan jumlah makanannya itu seberapa banyak, Bang? Ini adalah pertanyaan menarik karena kami mencoba untuk melakukan kajian terkait dengan perilaku Tarsius di dalam kandang, dan alhamdulillah kami sudah lakukan kajian tersebut dan kami membuat suatu artikel yang tidak dipublikasikan, dan dari pengamatan perilaku Tarsius di dalam kandang, kami bisa menghitung perkiraan jumlah
serangga yang dimakan adalah 25 hingga 50 ekor serangga dalam satu malam untuk satu individu. Untuk satu individu Ya. bisa sampai 30 ekor. 25 hingga 25 hingga 50 ekor serangga. dalam Berarti satu malam. makannya cukup banyak untuk satu individu. Berarti untuk memberi makan ini apakah teman-teman dari tim Ja Sanctuary menyiapkan makanannya atau dia bisa mencari bebas di alam liar, Bang? Jadi kami mengelola kandang semi permanen ini, atapnya terbuka. Oke. Atapnya terbuka. Dengan demikian serangga dari alam bisa masuk. Masuk sendiri ke dalam kandang Ya. itu, Bang ya. Namun untuk menambah dukungan pakan dari luar, kami sediakan serangga tambahan yang kami juga dapatkan dari alam. Oke, ternyata banyak hal-hal yang belum diketahui, termasuk saya juga, bahwa ternyata tarsius ini badannya memang kecil, tapi makannya banyak, Bang ya. Karena begitulah peran daripada tarsius ini adalah dia bagaimana di alam mengendalikan populasi serangga itu sendiri. Kita mungkin bisa bayangkan Sobat Kars, salah satu peran dari tarsius adalah pengendali serangga di alam. Oke, panjang lebar kita menjelaskan, Bang Jack menjelaskan terkait tarsius. Tentunya banyak teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik untuk datang melihat langsung tarsiusnya. Nah, apakah teman-teman di luar sana juga bisa melihat atau datang berkunjung sebagai tempat wisata yang mereka bisa langsung juga melihat ke kandang tarsiusnya, Bang? Seperti apa? Ayo, Sobat Kars bisa berkunjung ke Sanctuary Tarsius, karena fungsi dari Sanctuary Tarsius adalah salah satu adalah ekowisata. Namun dalam proseduralnya harus didampingi oleh pendamping. Oke, jadi kalau ada teman-temannya mau berkunjung boleh langsung datang ke Resort Patunuang, tapi harus ada pendamping ketika ingin melihat tarsiusnya. Seperti itu, Bang ya? Betul. Baik, terima kasih banyak Bang Jack atas waktunya dan teman-teman semua dari tim Ja Sanctuary Tarsius. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam lestari. Salam lestari.